mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan step perhitungan untuk penentuan dimensi kolom distilasi multikomponen. Di video kali ini kita akan membahas atau memprediksi bubble dew point untuk distilat dan bottom. Jadi nanti kita akan menentukan temperatur jika tekanan distilat dan bottom diketahui ya, karena diketahui di soal kemarin itu ada tekanan enriching dan juga tekanan stripping, maka nanti kita akan memprediksi berapakah suhunya, serta nanti kita akan mencari juga komposisi vapor dan juga liquidnya. Jadi kita akan menentukan XI dan YI. Silakan dibuka Excel-nya, kita akan melanjutkan step perhitungan perancangan kolom distilasi multikomponen. Baik, setelah kemarin kalian melakukan pengecekan terhadap pemilihan dari light key dan juga heavy key pada kolom distilasi kalian, sekarang kita akan lanjut memprediksi kondisi operasi ya. Kita akan menentukan kondisi operasi untuk distilat dan juga bottom jika diketahui tekanannya. Jadi di soal kemarin sudah diketahui P enriching berarti bagian top ya, maka kita anggap enriching tersebut atau tekanan enriching tersebut untuk distilat. Sedangkan untuk P stripping, tekanan stripping itu untuk bottom. Kita akan memprediksi untuk bubble point distilat dulu. Diketahui di sini tekanannya ya, menggunakan P enriching, silakan dituliskan dalam ATM, kemudian dikonversi menjadi kPa. Kemudian tulis di bawahnya T tebak, saya berikan sel berwarna orange karena angkanya nanti akan kita trial. Kemudian buatlah suatu kolom. Kolom 1 itu berisi komponen, kolom 2 itu adalah XD atau mol untuk komponen di distilat. Sudah kalian hitung di tabel sebelumnya, sehingga silakan gunakan fitur sama dengan, jangan ditulis manual ya. Lalu silakan mencari PI dalam satuan kPa menggunakan konstanta Antoine. Suhu yang digunakan adalah T tebak ya. Jadi gunakan rumus yang len P1 dan seterusnya. Masukkan T tebaknya sehingga kamu akan ketemu P1, P2 dan juga P3. Lalu carilah KI di kolom keempat. Rumus KI adalah PI dibagi P total. P totalnya sudah diketahui ya, berarti P enriching. PI-nya adalah P masing-masing komponen. Setelah dapat KI, kamu mencari YD, ya, fraksi uapnya. Karena kita bubble point, maka yang diketahui adalah X-nya, yang dicari adalah YD-nya. Di sini kita menggunakan bantuan XD dari mol fraksi komponen di distilat. Cara mencari YD sama di rumus sebelumnya, YD sama dengan KI dikali XD. Ya, berarti nanti KI terus kamu kalikan dengan XD yang ada di kolom 2 untuk mencari YD. Silakan dicari total YD-nya, lalu kamu gulsik sampai total YD-nya sama dengan 1. Seperti ini. Apa yang diubah-ubah? Yang diubah-ubah atau changing cell-nya adalah T tebak. Jadi, arahkan ke sini, set value-nya menjadi 1, changing cell-nya adalah T tebak. Setelah kamu mendapatkan total YD sama dengan 1, maka kamu akan mendapatkan temperatur bubble point untuk distilat. Kemudian, kamu bisa melanjutkan mencari dew point untuk distilat. Tuliskan dulu tekanan, lalu T tebak. T tebaknya jangan lupa ya, dalam satuan Celsius. Kenapa dalam satuan Celsius dan tekanan dalam satuan kPa? Diingat kembali bahwa konstanta Antoine yang kita gunakan itu untuk satuan Celsius dan tekanan dalam satuan kPa. Kemudian buat satu tabel sama seperti tabel atasnya. Bedanya di sini, di kolom kedua itu isinya adalah YD. Karena dew point, maka yang diketahui adalah YD, yang kita cari adalah fraksi cairnya atau XD. YD-nya sudah kita hitung, nih di bagian sini, maka gunakan sama dengan. Ya, kamu sama dengan kolom ini, seperti ini. Terus sampai ke bawah, cari totalnya. Kemudian carilah PI, pakai konstanta Antoine, pakai persamaan len P dan seterusnya itu. T-nya gunakan T tebak.
Lalu hitung KI menggunakan rumus PI dibagi P total, sama dengan tabel atasnya ya. Lalu silakan carilah XD. XD-nya menggunakan rumus YD per KI. Cari total XD-nya, lalu kamu goal seek. Jadi klik di total XD, set value-nya menjadi 1, changing cell-nya adalah T tebak. Jika total XD-mu sama dengan 1, maka kamu sudah mendapatkan temperatur untuk dew point distilat. Sehingga ya di sheet ini atau di lembar ini, kamu mendapatkan 4 jawaban. Yang pertama, temperatur bubble point beserta fraksi uapnya, yang ini. Kemudian, temperatur dew point dalam Celcius ya, beserta fraksi cairnya. Jadi diketahui temperatur dan komposisi fraksi cair uap untuk distilat. Oke, setelah kamu mendapatkan temperatur dan juga komposisi fraksi cair dan uap untuk distilat, maka kita akan bergeser ke bottom ya. Di sini kita akan mencari temperatur bubble dan dew point beserta komposisi fraksi uap dan cairnya untuk bottom. Yang pertama, silakan buat suatu tabel yang berisi komponen di kolom 1, kemudian kilomol untuk bottomnya, untuk masing-masing komponen, lalu fraksi mol bottom. Kilomol bottom bisa dicari dari mol feed propan dikurangi mol distilat propan. Jadi mol propan di feed kamu kurangkan dengan mol propan di distilat, maka kamu akan mendapatkan mol bottom. Mol propan di bottom. Kemudian setelah ini semua lengkap, lalu kamu total, kamu jumlahkan, kemudian carilah fraksi molnya. Caranya adalah mol propan dibagi dengan mol total. Untuk cari fraksi molnya N-butan, berarti mol N-butan dibagi mol total. Setelah tabel ini penuh, kita akan bergeser ke penentuan bubble point bottom. Jangan lupa fraksi molnya harus di total, ya, harus sama dengan 1. Oke, kita akan geser ke tabel selanjutnya, yaitu bubble point. Karena bubble point, maka yang diketahui adalah XB, yang dicari adalah fraksi vapornya atau YB. Rumusnya sama dengan bubble point distilat. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini tekanan menggunakan P-reboiler atau stripping section. Diketahui dalam ATM, lalu silakan dikonversi menjadi KPA. Kemudian sediakan sel untuk T tebak dalam satuan Celcius. Buatlah tabel komponen menjadi kolom pertama, kemudian XB menjadi kolom kedua. XB-nya sudah kamu cari di atas, maka tinggal gunakan sama dengan. Diingat ya, selagi bisa menggunakan sama dengan, gunakanlah sama dengan, jangan ditulis manual, agar semua sel di Excelmu ini terintegrasi. Kemudian isikan SB-nya, carilah PI. Caranya menggunakan persamaan Antoine. Yang len tersebut, gunakan T tebakmu. Cari PI, kemudian carilah KI. Sama rumusnya. PI dibagi dengan P total. Ya, lalu carilah YB. YB bisa dicari dari KI dikali XB. Ini KI-nya, ini XB-nya. Maka kamu nanti akan mendapatkan suhu bubble point beserta komposisi fraksi vapor untuk bottom. Setelah kalian mendapatkan temperatur bubble point untuk bottom dan juga fraksi vapornya, maka kita akan lanjut mencari temperatur dew point bottomnya dan mencari fraksi cairnya. Caranya sama dengan penentuan dew point untuk distilat. Buatlah tabel, kolom 1 berisi komponen, kolom 2 adalah YB yang sudah kita ketahui barusan, maka gunakan sama dengan, lalu klik YB bagian atas. Cari PI menggunakan persamaan Antoine, cari KI dengan cara PI dibagi P total, jangan lupa P totalnya harus dalam satuan KPA.
karena PI-mu dalam satuan KPA. Kemudian carilah XB dengan cara yang sama. Ketika nanti YB-mu dan XB-mu sudah sama dengan 1, menggunakan Golsik ya, di set value-nya sama dengan 1, changing cell-nya adalah T tebak masing-masing. Kalau total YB dan XB sudah sama dengan 1, maka kamu sudah mendapatkan temperatur dew point dan temperatur bubble point beserta komposisi fraksi uap dan fraksi cair untuk bottom. Yang mana komposisi fraksi uap bottom? Yang ini, YB. Yang XB adalah komposisi fraksi cair bottom. Ini adalah temperatur bubble point bottom, sedangkan yang sel yang saya klik ini adalah temperatur dew point bottom. Itu adalah untuk penentuan kondisi operasi, distilat, dan juga bottom. Kita menggunakan perhitungan bubble and dew point. Kemudian kita akan lanjut membuat summary atau beberapa tabel untuk merangkum hasil perhitungan kita. Tabel yang pertama, di sini judulnya adalah komposisi vapor cair, distilat, dan bottom berdasarkan VLE yang sudah kita tentukan tadi. Buatlah tabel pertama, itu berisi komponen. Tabel berikutnya, kolom berikutnya, itu adalah XF dan YF untuk feed. Kolom berikutnya lagi adalah XD dan YD untuk distilat, dan kolom terakhir adalah XB dan YB untuk bottom. Tabel ini silakan diisi ya menggunakan data-data penentuan dew point dan bubble point untuk feed, distilat, dan juga bottom. Gunakanlah fitur sama dengan, jangan ditulis manual. Kemudian kita akan geser ke tabel berikutnya, tapi sebelumnya silakan ditulis dulu total mol yang kamu dapatkan. Mol di feed-nya berapa, mol distilatnya berapa, mol bottom-nya berapa. Ini juga kamu sudah hitung di bagian atas. Sudah ada kilomol D, sudah ada total kilomol B, dan juga sudah ada total kilomol feed. Kemudian buatlah satu tabel lagi. Tabel ini merangkum fraksi mol komponen di feed beserta jumlah mol komponennya. Jadi misal di kolom feed, kamu tulis dulu sama dengan XF, berarti fraksi mol komponen di feed. Ya, kamu gunakan fitur sama dengan, lalu carilah berapa molnya. Caranya sangat gampang, berarti untuk mencari mol propan di feed, maka tinggal menggunakan rumus XF kamu kalikan dengan total mol feed. Begitu sampai mendapatkan XB dan juga NB. Total mol di bottom ada di bagian atas. Data total mol ini bisa kamu gunakan untuk mencari mol komponen di bottom. Ya, diingat ya. XD berarti fraksi mol komponen di distilat. XB berarti fraksi mol komponen di bottom. ND berarti mol komponen di distilat. Dan NB berarti mol komponen di bottom. Jangan sampai salah ya. Yang X itu berarti fraksi molnya, entah itu fraksi masanya. Kemudian kalau N itu berarti mol komponennya. Kemudian setelah tabel ini semua terisi, kamu buat tabel lagi dengan judul neraca massa. Kolom 1 berisi komponen, kolom 2 berisi BM untuk masing-masing komponen. Kolom yang ketiga itu adalah massanya, massa komponen di feed. Kolom keempat adalah massa komponen di distilat. Dan kolom terakhir adalah massa komponen di bottom. Nanti silakan ditotal massa distilat dan massa bottomnya, lalu kamu cek apakah massa di feed sama dengan massa distilat plus bottom. Jadi kita akan cek apakah neraca massa kita balance atau tidak.
Di sini karena beda ya angkanya, maka tulisan yang muncul adalah Anda belum beruntung. Kamu bisa menggunakan fungsi if untuk memunculkan keterangan ini. Jika massa fit tidak sama dengan MD plus MB, maka di perhitunganmu ada yang kurang tepat. Kamu harus melakukan pengecekan lagi. Jadi, kapan perhitunganmu dinyatakan tepat dan benar ya jika MF sama dengan MD plus MB. Itu tadi adalah penentuan kondisi operasi distillate dan bottom menggunakan persamaan atau menggunakan rumus bubble dew point beserta rangkuman dari seluruh step perhitungan kita.